Ya pemirsa, kembali jumpa lagi sama saya, Agent BMC Andono Mari. Oke, kali ini saya sudah berada di ruang di Kabid PSP, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya bersama Pak Tanto, Pak Sutanto sebagai Kabid PSP dari DKPP Kabupaten Pekalongan, dan bersama Pak Ahwan sebagai Koordinator Penyuluh Kabupaten Pekalongan. Pemirsa, hari ini kita akan membahas informasi terbaru dan informasi penting terkait magang ke Jepang. Jadi untuk pemuda biar tambah smart, tambah pinter, tambah maju pertaniannya, ikuti channel ini, ikuti informasinya. Kita kali ini akan membahas masalah magang ke Jepang bagi petani muda yang kreatif dan inovatif. Ya, langsung saja ke pembicaraannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Andono. Oke, kali ini kita nge-podcast bareng sama pihak Kementerian Pertanian yang dalam hari ini diwakilkan oleh Dinas Pertanian di tingkat daerah Kabupaten Pekalongan, pemirsa, bersama Pak Tanto dan Pak Ahwan. Ya. Oke, hari ini sepertinya ada info penting yang mau disampaikan ya Pak. Apa tuh Pak? Oke, langsung aja ya. Ya. Oke. Ini alhamdulillah ini langsung kita sampaikan ke masyarakat, khususnya ke pemuda ya, pemuda petani milenial. Ini alhamdulillah ada kesempatan ini dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui BPSDM ini akan mengusulkan pemuda milenial ini untuk magang ke Jepang. Magang ke Jepang ya? Iya, betul. Oh, di sana itu kira-kira disuruh ngapain ya? Oke, untuk di sini dari Dinas Pertanian, dalam hal ini Ketahanan Pangan dan Pertanian, ini memang mendorong pemuda-pemuda milenial ini paling tidak bisa mensupport kemajuan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Dan nawaitu dari Kementerian Pertanian ini memang agar pemuda ini mulai melirik. Ini kita ketahui sendiri ya, bahwasanya di lapangan SDM yang berkecimpung di pertanian ini semakin sedikit ya, Mas Antono ya. Ini dengan adanya program ini paling tidak nanti pemuda milenial ini bisa menularkan ke pemuda lainnya untuk bisa berkecimpung seperti Mas Antono sendiri ya. Ini sudah action memberikan warna pertanian di Kabupaten Pekalongan. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya terkait masalah isu krisisnya para penerus pertanian itu benar atau tidak Pak, isu seperti itu? Hal ini memang sudah kita lihat ya, dengan adanya isu-isu seperti ini memang tadi dari Kementerian Pertanian, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini mendorong salah satunya tadi untuk magang ke Jepang, dalam hal ini pemudanya ya, dan untuk menjawab itu juga ada modernisasi pertanian itu sendiri ya. Yang tapi untuk podcast hari ini kan magang ke Jepang ini mudah-mudahan kalau memang ada yang minat, Dinas Ketahanan Pangan ini akan mendorong agar pemuda-pemuda kita, terutama petani ya, petani milenial dapat menggali potensinya di Jepang untuk belajar di sana. Menurut informasi Jepang itu secara teknologi lebih maju ya guys ya. Yes. Nah, seperti apa sih Pak kiranya nanti pendidikan di sana, dan gambaran umumnya semaju apa sih yang ada di sana itu? Oke, untuk di Jepang ya ini ya, kita sudah lihat sendiri Jepang, dan Mas Antono juga
harusnya lebih tahu ini. Nanti malah saya menggurui Mas Andono. Sebetulnya gini, yang jenengan sudah pengalaman di sana, bahwasanya Jepang ini kan kiblat untuk agro pertanian yang ada di dunia, salah satunya ya. Dan ini sudah diterapkan, yang sebetulnya kita tahun 10-20 tahun yang lalu ini pertanian kita belum menggunakan modernisasi pertanian sepertinya ya. Dan alhamdulillah pada masa-masa sekarang ini sudah mengadop seperti combine harvester ya, terus drone untuk penyemprotan. Ini untuk menjawab, sebetulnya salah satunya menjawab untuk ke krisis untuk pelaku petani yang semakin di sini semakin minatnya kurang. Akan tetapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini selalu support untuk modernisasi pertanian itu sendiri. Dan salah satunya lagi, ini kita akan mendorong pemuda-pemuda milenial petani ini untuk bisa belajar ke Jepang. Dalam hal ini akan difasilitasi oleh BPSDM Kementerian Pertanian itu sendiri. Akan tetapi memang waktunya sangat terbatas ini. Dalam hal difasilitasi itu konotasinya bagaimana Pak? Bisa dibantu jelaskan? Ini merujuk dari surat Kementerian Pertanian ya, ini nomor 1388-130-I-5-07-2023. Ini Kementerian Pertanian itu bekerja sama dengan GIEC, Japan Agricultural Exchange Council, terus International Agriculture Exchange Association (IAEA), dan Ibaraki Jog NJ ya, ICE. Ini kerjasama dengan kementerian seperti itu. Ya, jadi nanti di sana akan difasilitasi penuh ya. Insya Allah seperti itu kalau kita ini. Ya, tentunya ada syarat dan ketentuan untuk pendaftar yang bisa lolos di training di sana. Sifatnya training ya Pak ya? Training, betul. Training, pembinaan ya? Pembinaan, itu pembinaan. Akan tapi setelah pembinaan dirasa itu memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja di sana, menimba ilmu di sana, ini akan waktunya akan ditambah seperti itu. Gitu ya. Ya. Sebentar, Pak Awan, kita juga mau bertanya ke Pak Awan sebagai koordinator penyuluh ya. Pertanyaan kami gini Pak, apa sih kesulitannya memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam hal ini, mau generasi profesional lanjut atau mau yang masih petani muda di lapangan sebagai koordinator penyuluh, pasti kan ada suka dukanya kan. Iya. Nah, ini kendala teknis sendiri yang dialami ketika melakukan penyuluhan kepada para petani itu gimana Pak, kurang lebih Pak? Ya sebetulnya itu bisa dianggap kendala, juga bisa tidak Mas. Iya. Karena kita ke petani yang tua maupun yang muda, kita harus merubah dulu dengan yang namanya perilaku. Betul Pak. Gitu. Mantap Pak. Perilaku itu di sini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Kita harus merubah dari pengetahuannya, sikap dan keterampilan. Memang yang namanya penyuluh itu harus terus-menerus memberi saran atau memberi informasi ke para petani untuk melaksanakan atau mensukseskan program dari pertanian itu sendiri. Memang kalau dikatakan sulit juga memang sulit, karena memang kendala petani tidak hanya budidaya tapi juga di ekonominya. Nah itu Mas, kita ngejar-ngejar, ternyata dia juga membutuhkan kebutuhan rumah tangga. Itu akhirnya ya memang seperti itu Mas. Ya, jadi dengan adanya program magang ke Jepang ini, apakah cukup mendobrak dari permasalahan selama ini yang ada semacam kayak kabut tebal yang menghalangi wawasan tersebut? Artinya kita membongkar pola pikir yang selama ini beranggapan bahwa pertanian itu kotor lah, terus nggak maju lah, monoton lah. Dengan adanya program ini kan kita mendobrak mindset tersebut ya Pak. Apakah cukup berpengaruh ke masyarakat dengan adanya informasi magang ke Jepang yang bahwa kita punya koneksi komunikasi dan pembelajaran ke negara lain gitu Pak?
efeknya bagaimana? Ya sebetulnya untuk para pemuda Mas ya ingin juga terlibat di bidang pertanian karena sudah banyak, apalagi penyuluh sudah punya mitra kerja seperti KTNA. Betul. KTNA berarti kan kontak tani nelayan andalan. Di situ kita kerjasama bagaimana nantinya di wilayah-wilayah yang di kecamatan namanya BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, kita bareng-bareng dengan adanya teknologi terbaru kita sampaikan ke masyarakat petani biar pandangan pertanian itu tidak kumuh, biar muncul yang namanya petani berdasi. Oh, mantap sekali. Sekarang banyak petani-petani muda yang berdasi. Tidak harus terjun sendiri, tapi sudah sebagai manajernya. Ya, pakai sistem ya Pak ya, pakai manajemen yang baik. Oke Pak, kita kembali ke topik tentang pelatihan. Jadi di sana itu apa saja yang dikerjakan Pak kalau boleh tahu Pak dari pemagangan itu sendiri? Di sana kan ada ini ya, pola pemagangan di sini. Saya mohon maaf ini baca ya. Ini ada pola pemagangan itu basic training itu ada 2 minggu, on farm ini 4 bulan, terus studi akademik itu 10 hari, terus di sana juga mempelajari budidaya pertanian, peternakan, manajemen, pemasaran, koperasi pertanian dan hortikultura itu. Sedangkan on farm juga di Agustus sampai Februari nanti. Terus ada seminar regional 2 hari dan seminar hasil nanti. Seperti itu. Untuk persyaratan administrasi sendiri bagaimana Pak? Nah, ini untuk persyaratan administrasi itu harus diusulkan, memang harus diusulkan dari UPT pelatihan pusat. Dalam ini BPSDM ya Pak Wan ya. Itu pemuda juga harus pemuda ya. Ya. Pemuda. Saya udah ketuaan ya Pak. Ya, ini pemuda dengan umur 21 sampai 28 tahun. Oh iya. Itu ya. Tidak kalah pentingnya karena kita ke Jepang. Ya, ini harus sehat jasmani dan rohani. Itu harus dibuktikan dengan surat dokter, keterangan dokter ya. Tidak mengidap penyakit dalam, ya, terus tidak memiliki tato atau cacat otak. Ya. Yang selanjutnya tidak buta warna dan minusnya tidak tinggi. Berarti kan minus kecil bisa. Minus kecil bisa. Ya. Terus tidak pernah dijatuhi hukuman. Seperti itu misalnya. Oh iya. Jadi itu nanti alurnya kita mengajukan biodata kita ke DKPP sini. Ke DKPP. DKPP nanti mengusulkan, ini kita tunggu sampai tanggal 21 Agustus 2023. Ya. Dan untuk syarat-syaratnya tadi bisa nanti kita kasih link ya. Ya, link di bawah nanti ada syarat-syaratnya ya. Seperti itu. Gitu ya. Bentar ini saya coba lihat lagi. Kita kebetulan juga punya. Nanti kalau yang mau berkasnya nanti komen di bawah ya, biar bisa dapat berkas ini langsung, biar bisa dipelajari, biar lebih jelasnya. Atau kontak person, nanti kita admin ada di bawah. Pendidikan minimal SMA ya Pak ya? Iya. Minimal SMA, syukur-syukur ya yang sarjana juga boleh ya? Lebih bagus semua. Kalau minat ya. Ya. Jadi di sana itu nanti banyak pendidikan yang akan didapat ya? Pastinya. Yang terpenting yaitu tadi di sana dipelajari, ya, dipelajari dengan baik dan ilmunya nanti ditularkan ke masyarakat. Intinya itu. Tadi sudah saya singgung bahwasanya dulu 10-20 tahun yang lalu kita tidak mengenal bahasanya modernisasi pertanian. Selalu berpikir waktu saya muda ini ya, berpikir bahwasanya oh ini contohnya combine harvester. Dulu kita kebetulan kami studi di IPB ya. Ini memungkinkan tidak sih untuk combine harvester? Dulu ada keraguan di kita. Akan tapi dengan adanya inovasi-inovasi ini combine harvester bisa kita lihat sendiri. Ini sudah menjawab
kekurangan tenaga panen Ya. yang ada di Indonesia. Ya. Seperti itu. Ya pemirsa, Kan itu. Presiden RI Bapak Joko Widodo itu sudah mengharapkan Indonesia bisa swasembada pangan dan mampu bergerak ke arah pertanian organik. Jadi kami dari Deruci beserta kawan-kawan yang lain juga, aktivis tani di Kabupaten Pekalongan, juga bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan yang hari ini diwakilkan oleh Pak Sutanto ya, bersama dengan penyuluh-penyuluh juga Pak tentunya di lapangan, bekerja sama selama ini untuk membangun kedaulatan pangan dan kemandirian pertanian di Kabupaten Pekalongan khususnya secara umum di Indonesia. Dan hari ini kita dapat kabar gembira, dengan adanya informasi magang ke Jepang, kita bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada, terutama generasi produktif, yakni generasi muda yang masih fresh, yang belum berkeluarga, untuk ditingkatkan pengetahuannya. Dan kebetulan kalau saya sudah berkeluarga, sudah tumpul juga, sudah hampir-hampir pikun ya pemirsa ya. Jadi nggak masuk. Termasuk pemuda. Saya pemuda menjelang tua, jadi setengah muda setengah tua. Oke, Pak Tanto, kira-kira ada pesankah untuk netizen di sana? Oke, saya menyuplik ya bahasanya Pak Menteri. Ini ayo maju. Kalau diam di tempat, kita akan tertinggal. Ya, maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Terus mandiri adalah kekuatan, dan modern adalah bagian dari hidup kita ke depan. So, pemuda, petani milenial, bangkit, ikuti magang Jepang, ilmu salurkan untuk memajukan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Seperti itu. Mantap, luar biasa pemirsa. Oke. Ya, Oke. sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap ikuti channel ini dan jangan kemana-mana.